Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk servis ini lampu aliran ya. Jadi lampu emergency ini punya CS saya ya. Mengiris ini pesanannya lagi saya servis ya. Ini menggunakan aki ya, karena berat banget nih. Aki 6 volt ya, Simos, dari merek Simos, lampu LED ya. Ada lampu sorotnya, ada lampu ini senja. Jadi ini kuat banget buat nyalain berjam-jam juga, karena di dalamnya pakai aki ya, aki kering 6 volt. Biasanya aki kering ini dipakai untuk mobil mainan ya, mainan anak yang menggunakan aki. Ntar guys, ini susah banget nih. Ini kelihatannya masih baru, mudah-mudahan baterainya masih kuat. Ntar ini susah banget ya buat cungkil-cungkil ini. Nah udah ya, ini bisa kebuka. Oke, ini casing lampunya guys, lampu LED pakainya. Sekarang saya mau coba dulu ya. Bentar guys, mau coba dulu nyalain. Ini kendalanya tidak nyala karena kalau dicas pun ini nggak bisa guys. Harusnya katanya bisa ya, bisa dicas, tapi sekarang udah nggak bisa. Tuh untuk on off-nya juga lampu nggak nyala. Saya mau coba cas guys. Nah ini lampu LED indikator biasanya nyala warna merah kalau normal guys. Nah sekarang kita coba, ini nggak ada nyala sama sekali ya. Biasanya ada indikator LED menyala, tapi ini ada kendala di dalam. Kita bisa buka kayak gini guys. Nah oke. Di dalamnya terdapat baterai ya, atau aki kering nih guys. Voltasenya 6, ampernya 4,5 ya. Untuk standby ini bisa 6 sampai 7 sampai 9 volt. Kalau lagi pengecasan, tegangan yang ada ya, yang bisa diterima oleh aki ini 7,2 sampai 7,5 ya. Sekitar 8,5 volt dia bisa terisi. Ini baterainya guys, kayak gitu. Lalu bagaimana sih untuk fungsi senter ini? Jadi begini guys, kalau kita cas senter ini, maka tegangannya akan tersimpan ke aki ini, lalu dikeluarkan ke lampu ya, tegangannya untuk menyalakan, mensuplai lampu. Lalu on off nya ada di samping. Nah ini untuk pengisian AC 220 volt, jadi listrik rumah kayak gini. Nah kendalanya di sini, ketika pada saat kita cas dia tidak nyala, ada lampu indikator berwarna merah kayak gini guys, bisa kelihatan ya. Nah ini harusnya menyala kalau ada tegangan masuk ya, jadi menandakan apa namanya, indikator guys, kayak gitu. Nah berarti kalau ini tidak menyala, ini kabelnya udah dicek ya kemarin. Kalau teman-teman penasaran nih, saya buktikan juga. Ini kayak gini, ini udah dicolokin ya. Takutnya ini gak ada strum atau bohong. Ini saya menggunakan ammeter. Kita set ke 220 volt. Kita colokin sini satu ya. Ini AC 220 volt, jadi harus hati-hati guys. Satu lagi ini yang merah. Nah kayak gini, colokin, ada ya. Oke, di jarum ada naik ya. Nanti saya zoom di kamera. Oke, ini kabel berarti masih bagus. Nah sekarang problemnya ada di bagian sistem pengisian sirkuit kayak gini. Ini ada beberapa komponen di sini, seperti penyarah, kemudian otomatis untuk auto put up ya. Pertama kita harus mengecek adalah kabel ya, mulai dari ini, mulai dari konektor atau colokan sini ya, AC 220 volt yang ini
masuk ke sini. Di sini nggak ada apapun, kabelnya masih normal, nggak ada komponen terbakar sama sekali. Ini kelihatannya baik-baik aja, padahal ada kerusakan, problem ya di sini. Lalu ini kabel biru ini yang dua, ini adalah tegangan strumnya ya dari jalur pengecasan listrik ya sini. Nah, masuk ke sini ada resistor di bawahnya ya. Nanti kalian bisa lihat kalau di zoom ya. Masuk ke komponen SMD, di sini ada dioda braid ya, dioda braid ya. Kita lakukan pengukuran tegangan mulai dari resistor dulu. Itu adalah komponen awal dari tegangan listrik tersebut ya. Kita harus memberikan tegangan untuk mengeceknya, karena kalau kita tidak memberikan tegangan itu untuk pengecekannya susah sekali guys ya. Ini kita colokin aja kayak gini. Ini hati-hati, takutnya ada yang tersambung atau gimana, harus diperhatikan juga, jangan sampai ke strum ya. Kalau strum ya lumayan. Oke, kayak gitu. Setelah itu kita set tetap di 220 volt untuk multimeternya kayak gitu guys. Sekarang kita lakukan pengukuran ya, mulai dari kabel dari AC. Di sini ada guys, naik di multimeter ya. Ini nanti saya zoom biar kelihatan jarumnya. Ini ada. Terus di sini ada resistor di bawahnya, kita cek langsung sesar sini. Resistor bagus. Masuk ke dioda braid. Nah, di dioda braid ini hati banget, nggak ada tegangan sama sekali ya. Nggak ada tegangan sama sekali. Di kapasitor juga nggak ada. Kapasitor ada. Ada ya, gede banget kapasitor. Tegangan kapasitor gede banget nih, berkisar 200 lebih nih guys ya. Gede banget. Kita cek dulu LED-nya. Di LED gak ada. Bentar, saya coba dulu. Ini harus hati-hati, jangan sampai kena sengatan. Kalau kena sengatan lumayan kita. Nggak ada tegangan ya, nggak ada tegangan ke LED. Ke baterai kita cek sekalian. Ntar guys, kebalik probe-nya. Ke baterai 2 volt itu biasanya baterai ya, jadi nggak ada masuk tegangan ke sini. Kita cek dulu trafo dari AC-nya 120 yang main sini di multimeter. Kita cek ini nggak ada tegangan sama sekali guys ya di trafo. Sebelum trafo kita juga harus cek di sini. Kita cek juga sebelum trafo juga nggak ada tegangan. Kita masuk bagian sini, gak ada tegangan juga guys. Oke, ini gak ada tegangan sama sekali. Kita kapasitor juga sebelah sini kita cek. Kapasitor juga nggak ada guys. Tegangan di kapasitor nggak ada banget. Tapi di kapasitor awal nih, tegangan dari masuk dioda ini ada gede banget guys. Ini jalurnya menuju sini. Nah, kita periksa dulu perlahan jalur dari tegangan yang ada sesar. Kita telusuri tegangan ini mentoknya di mana. Masih ada guys. Ini gede banget guys ya. Masuk ke resistor. Nah, ini masuk ke resistor, ada resistor. Nah, tegangan gede banget ada di sini. Kita cek ke trafo ya. Di trafo nggak ada nih, heran banget. Wow, ini trafonya kayaknya ya. Di sini nggak ada sama sekali guys. Dari sudah trafo nih. Ini padahal nggak pakai sistem autocolor.
Nah, sekarang kita lanjut masuk ke dioda yang di tegangan DC. DC-nya kita cek juga. Ini nggak ada banget di DC, kosong, gak ada tegangan guys. Di dioda juga nggak ada. Ya, di trapo ini guys, bawahnya ada trapo. Ya, jadi kita bakalan cek traponya. Karena ini udah saya cek di bagian bagian AC matiknya ini normal, namun ketika dia masuk jembatan trapo untuk diturunkan lagi tegangannya masuk ke bagian DC, ini nggak ada sama sekali. Padahal ya di sini nggak pakai, ini udah dicabut ya, padahal di sini nggak pakai optocolor, jadi ini langsung, tapi nggak ada sama sekali tegangan. Kita bakalan cek trapo di sini guys. Ya, kita akan lepasin baterai ini trapo dengan cara kita harus solder dan coba pakai adaptor guys. Nih, colokin dulu tegangannya. Ini memerlukan waktu beberapa saat untuk soldernya. Ini pakai ini kita sedot ya. Oke guys, di sini kita lanjutkan penyerpisan senter emergensi yang menggunakan aki 6 volt guys. Berhubung di sini gak ada trapo yang kecil, jadi nilainya tidak sama seperti ini nih guys. Ini sulit banget untuk mencarinya ya. Dari trapo bekas HP atau switching lain pun tidak sama tegangannya, berbeda sedikit banget tipis. Jadi saya membeli trapo yang ini nih, yang ukurannya agak gede banget, 1 ampere 7,5 volt ya. Jadi ini untuk tegangan AC nya kita patahin ya. Kemudian untuk DC nya kita tetap pakai karena di sini ada tegangan untuk booster, ada tegangan auto cut up ya, untuk auto cut up nya. Jadi ini bisa kita gunakan lagi PCB-nya. Kemudian kita akan jelaskan juga cara penyambungannya ya. Untuk masuk AC dari kabel ini masuk trapo dari 0 sampai ke 220 ya, outputnya 7,5 volt masuk ke dioda grid. Nah ini mini ya, pakai dioda grid yang mikro di sini. Kemudian pakai kapasitor 4,7 mini 4,7 470 maksudnya 470 mikro dengan kapasitas tegangan 16 volt. Kemudian masuk juga kabel warna putih ini sebagai positif dan yang ini hitam sebagai negatif. Ini 7,5 volt lebih ya, masuk lagi diturunin, kemudian akan supply tegangan ke baterai ya. Di sini kita akan dicoba ya. Di sini LED-nya udah nyala guys. Oke, kelihatan ya, ini LED-nya udah nyala. Oke, bisa dilihat kalau kita tutupin kayak gini, ini ada ya, nyala. Oke, mau kita ukur tegangan yang ada yang masuk ke baterai. Kita pakai ampermeter di sini ya. Kita cek berapa tegangan yang ke baterai, kurang lebih 7,6 ya, 7,6 7,77. Oke, di ampermeter ya. Berarti tegangan yang dibutuhkan oleh baterai ini udah pas ya. Jadi kita tinggal sambungin si kabel dari ini power supply menuju baterainya. Sekarang saya mau solder, lepas dulu ya, tapi oke, saya solder. Ini saya beli trapo yang gede karena yang kecilnya jarang banget ya, harus kanibalan. Nah sekarang saya mau sambungin kabelnya ke baterai. Sebentar guys, saya solder.
Oke, ini udah kita solder. Sekarang saya mau colokin ya, kita tes, mudah-mudahan normal. Oke, ini normal ya, ini lampunya nyala, kelihatan ya, berarti ini lagi proses pengisian baterai. Ini kita tunggu beberapa saat, setelah itu kita bisa nyalain. Oke, ini gak nyala ya kalau lagi pengisian. Kalau kita cabut pengisiannya, oke, senternya nyala guys. Nih mengiris, surung ya nama, oi. Senter udah mantap, bisa kita lihat ya. Ini kita matiin dulu backlight-nya. Oke, ini senter udah normal. Ini senter yang kecil, bentar guys, saya cari dulu senter yang gedenya. Oh ini, oke, lampunya pada normal semua, masih nyala kayak gitu. Oke, sekarang kita mau coba isi, colokin, dan lampu LED-nya udah nyala guys. Oke, berarti ini udah kita servis normal kembali ya. Saya beli trafo yang agak gedean, nggak apa-apa, yang penting pengisian normal guys ya. Terus kita nyalain dulu nih biar kelihatan backlight-nya ya. Oke, mantap. Oke, ini berarti tinggal saya bereskan, masukin casing, dipasin, karena ini udah saya ukur pakai penggaris, ini pas banget masuk ke dalam sini ya. Jadi tinggal kita rapihin terus dipasang casing kembali. Oke, mungkin kayak gitu ya untuk proses penyerpisan senter kayak gini.